Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan urgensi penambahan penyekatan yang dilakukan di wilayah hukumnya. Berdasarkan hasil evaluasi mobilitas yang ternyata di Jakarta terjadi peningkatan mobilitas di masa PPKM darurat, termasuk tingginya pergerakan di dalam kota, membuat Polda Metro Jaya menambah pos penyekatan menjadi 100 titik. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi penyekatan PPKM darurat selama ini dan upaya peningkatan pengetatan, sudah bergabung bersama kami di Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo. Selamat siang, Pak Sambodo. Iya, selamat siang, Mbak. Iya, Pak Sambodo, Polda Metro Jaya menargetkan penurunan mobilitas ini 30-50%, namun ternyata pada 11 Juli penurunannya hanya 20%. Nah, bisa digambarkan, Pak, bagaimana tingginya mobilitas di wilayah Jakarta selama PPKM darurat hingga kemarin? Datanya seperti apa? Iya, data mobilitas itu kan diambil dari 3 sumber data. Pertama adalah Google Mobility, Facebook Mobility, sama indeks cahaya malam yang dikeluarkan dari NOAA. Nah, dari ketiga ini kemudian digabungkan, dianalisa oleh pemerintah, dan kemudian setiap hari diadakan analisa terkait dengan penurunan mobilitas di Indonesia, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali yang melaksanakan PPKM darurat. Nah, targetnya adalah penurunan mobilitas ini adalah sekitar 30-50% agar kita mampu menurunkan atau melandaikan angka COVID. Tapi angka itu sempat tercapai di awal-awal PPKM darurat. Nah, di beberapa hari terakhir, tanggal 9, 10, 11 itu terjadi peningkatan mobilitas sehingga penurunan mobilitas di Jakarta bila dibandingkan sebelum masa PPKM darurat itu hanya tinggal 20%. Ya. Artinya penduduk ini disiplin di awal-awal PPKM darurat. Setelah berjalan hampir seminggu mulai tanggal 3, itu kemudian masyarakat kembali lagi melaksanakan aktivitas. Itu analisanya terkait dengan mobilitas. Baik. Dari sebelumnya 75 titik penyekatan kini ditambah 100 titik dengan titik-titik baru di dalam kota. Artinya titik-titik yang ditetapkan itu sebelumnya menjadi tempat yang mobilitasnya tinggi, Pak Sambodo? Gini, itu tadi alasan pertama. Kenapa kami menambah titik penyekatan? Bahwa ada peningkatan mobilitas. Alasan kedua adalah Jakarta ini strukturnya adalah hybrid zone, di mana sudah bercampur baur antara downtown, pusat kota, central business district, residensial itu sudah bergabung. Kalau di kota-kota lain mungkin ada downtown, ada pusat kota, ada buffer zone, ada residensial, sehingga ketika menyekat batas kota itu kemudian kita bisa membatasi pergerakan. Nah, Jakarta kan tidak. Bahkan di pusat kota saja seperti Sudirman Tamrin misalnya, kanan kirinya kan itu residensial. Sehingga kemudian tidak cukup kalau kita hanya melaksanakan pembatasan di batas-batas kota. Di dalam kota sendiri juga kita akan melakukan pembatasan. Itulah kemudian ada tambahan 19 titik di dalam kota. Untuk mengurangi mobilitas di dalam kota itu sendiri. Baik, Pak Sambodo, hari ini adalah hari pertama penambahan pos penyekatan menjadi 100 titik. Tadi ada laporan dari rekan kami Nisrina Kirana menyampaikan agak molor nih Pak penerapannya di hari pertama ini. Seharusnya pukul 10 pagi, tetapi tadi pukul 11 karena ada kemacetan. Kalau evaluasi Anda, bagaimana Pak di hari pertama ini? Penyekatan sudah kita mulai dari pagi, Mbak. Dari jam 7 kita sudah tutup. Yang dimaksud molor itu mungkin yang tadinya jam 10 kita tutup total, menjadi mundur jam 11. Tapi kalau penyekatannya sendiri dari jam 6 pagi kita sudah lakukan. Mana yang kritikal, mana yang esensial, mana yang non-kritikal, esensial sudah kita pisahkan. Karena para pekerja pagi hari ini sudah pada masuk kantor semua. Nah, kita anggap jam 10 ini harusnya mereka sudah berada di kantor masing-masing. Kemudian itu kalau kita penutupan total, hanya kita perbolehkan melintas itu untuk yang dokter, tenaga kesehatan, perawat, oksigen, darurat, orang sakit, dan sebagainya. Baik Pak Sambodo, lalu bagaimana dengan pengawasannya termasuk dengan jalur tikus,
dan juga di hilir jalur tikus? Begini, jalur tikus di Jakarta tuh ribuan, Mbak. Kita sudah petakan terlalu banyak kalau kita harus menutup jalur tikus. Melibatkan Polsek dan Koramil juga agak berat karena Polsek dan Koramil sekarang lebih khususkan untuk menangani di posko-posko PPKM Mikro. Mana yang sedang di semi lockdown, mana yang sedang zona merah, tracing, tracer, semua mengawasi yang sedang isolasi mandiri, mereka sibuk untuk mengurusi itu. Sehingga kemudian kami mengambil kesimpulan, toh juga jalur-jalur tikus ini muaranya itu akan di jalur-jalur arteri tertentu. Nah, jalur-jalur itulah yang akan kita laksanakan penyekatan. Seperti underpass Mampang, ini kan kita penyekatan yang dari Mampang. Itu kan jalur tikus orang yang menghindari Lenteng Agung, masuk ke Jagakarsa, ada yang lewat menghindari Fatmawati, menghindari Antasari, dia lewat Kemang, Ampera. Toh juga semuanya akan bermuara di Mampang. Sehingga di Mampang inilah kemudian kita laksanakan penyekatan. Termasuk juga di Kepesing, itu kan orang yang menghindari Kalideres, perumahan-perumahan setelah Kalideres, itu semua arteri dari arah barat menuju ke pusat, itu juga kita laksanakan penyekatan. Di underpass Basura, itu kan semua dari arah timur lewat situ, Mbak. Pondok Kopi, Pondok Bambu, Pulau Gebang, semua orang Bekasi, semuanya kan lewat ke situ. Itu kemudian kita laksanakan penyekatan juga. Jadi memang titik-titik ini kita kaji adalah titik-titik yang krusial. Baik, terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.